Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya Reni Arumsari, berikut buletin iNews Pagi selengkapnya. Korban dugaan penculikan ibu rumah tangga di Antapani, Kota Bandung telah kembali ke rumah. Korban tiba di kediamannya pada pukul 24.03 WIB. Korban ditemukan oleh pengemudi ojek pangkalan yang langsung mengantarkan ke rumahnya. Kabar kembalinya Ibu Santi setelah dilepaskan oleh para penculiknya diterima oleh keluarga yang menunggu di Mapolsek Antapani, Bandung. Kabar gembira tersebut diterima sekitar pukul 20.40-an atau sekitar 8 jam setelah peristiwa penculikan. Korban ditemukan di area sekitar Taman Abdi Negara di Jalan Pasir Impun yang berjarak sekitar 7 km dari rumah korban. Korban ditemukan oleh seorang pengemudi ojek pangkalan dalam kondisi menangis dan ketakutan. Di depan PD? Di depan PD. Di dalam mobil atau Di luar suruh. gelap ya di PD itu Pak ya? Dari informasi kondisi Santi masih mengalami trauma dan sedang berkumpul bersama keluarga. Sementara itu pengemudi ojek yang mengantar Santi kini sedang dimintai kesaksian oleh pihak kepolisian. Sebelumnya seorang ibu rumah tangga diculik orang tak dikenal bersenjata api di depan rumahnya. Aksi komplotan tersebut dilakukan di siang bolong dan terekam CCTV. Korban sempat teriak sehingga membuat keluarga yang ada di dalam rumah keluar, namun mobil penculik sudah menjauh dari lokasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda diduga depresi menyandra seorang anak balita di dalam sebuah pondok di areal kebun di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Pelaku mengancam akan melukai korban jika tuntutannya tidak dipenuhi. Memanfaatkan kelengahan pelaku, polisi berhasil menyergap dan meringkus pelaku. Aparat kepolisian Polsek Tebing Tinggi dan Polres Empat Lawang, Sumatera Selatan terus berupaya melakukan negosiasi di dalam pondok dengan pelaku yang sedang memegang parang sambil memeluk korban yang menangis ketakutan. Selama 2 jam lebih drama penyanderaan berlangsung. Upaya polisi membujuk pelaku untuk melepaskan sandera tak membuahkan hasil hingga akhirnya polisi memanfaatkan saat pelaku lengah. Polisi langsung melakukan penyergapan terhadap pelaku hingga terjadi perlawanan. Pelaku yang terus melawan akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki. Saat hendak dibawa ke rumah sakit, warga yang emosi berusaha menghakimi pelaku. Beruntung aksi warga tersebut bisa diredam petugas. Sebelumnya warga desa Tabakebon, Empat Lawang, Sumatera Selatan dibuat geger oleh aksi pria tak dikenal yang menyandra seorang anak balita 4 tahun di dalam pondok area perkebunan. Kapolsek Tebing Tinggi AKP Elan Maruli menyatakan dugaan sementara pelaku mengalami depresi hingga nekat melakukan aksi penyanderaan. Keterangan dari saksi ataupun mendengar dari pelaku, diduga pelaku atas nama J tadi sepertinya terganggu gangguan jiwa karena permintaannya tidak masuk akal, meminta dibelikan mobil. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Seorang pemuda tega menganiaya temannya menggunakan celurit di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, korban akhirnya tewas. Mendapatkan laporan adanya penganiayaan yang mengakibatkan seorang pemuda tewas di rumah sakit, polisi bergerak cepat dengan mendatangi rumah pelaku di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak mau buruannya kabur, polisi langsung mengepung jalan keluar rumah pelaku. Tak lama berselang, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku yang akan melarikan diri. Ambilin. Menurut polisi, insiden berawal saat korban dipanggil oleh pelaku ke rumahnya. Sesampainya di rumah pelaku, korban terlibat cekcok dengan pelaku dan sempat dipukul dengan airsoft gun. Tak puas dengan itu, pelaku mengambil celurit dan kembali menganiaya korban. Meski sempat berlari keluar rumah untuk meminta bantuan kepada warga, namun akhirnya nyawa korban tak dapat diselamatkan. Diduga keributan terjadi akibat permasalahan narkoba antar keduanya. Yang pertama, pelaku memukul ke arah muka korban, pukul pakai senjata airsoft gun, gagang airsoft gun. Kemudian pelaku mengambil celurit yang ada di dalam lemari untuk langsung
dibacok ke arah korban. Untuk kepentingan pemeriksaan, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya celurit, sweater, dan 2 senjata airsoft gun dari kediaman pelaku. Pelaku juga akan dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sopyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, guna meminimalkan dampak dari potensi hujan ekstrim, pemerintah Provinsi Jakarta melakukan operasi modifikasi cuaca dengan melakukan penyemaian awan. Operasi modifikasi cuaca ini dipercaya berhasil mengurangi intensitas curah hujan di Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jakarta bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Songo Aviasi Indonesia melakukan penyemaian awan di barat laut Jakarta, timur Lampung, serta pesisir Lampung Selatan. Operasi modifikasi cuaca atau OMC ini diyakini berhasil mengurangi curah hujan di Jakarta hingga 65% di beberapa wilayah Jakarta. Keberhasilan ini membantu mengurangi risiko banjir dan genangan yang kerap menghantui warga Jakarta. Sebelumnya, pada 5 Desember lalu, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang pada 6 hingga 8 Desember dan bisa berlanjut hingga 9 Desember 2024 yang terjadi bersamaan di Jakarta, Banten Selatan, dan Jawa Barat. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BMKG melakukan OMC selama 2 hari dengan menggunakan 5 penerbangan dan 4 ton bahan semai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jelang Natal dan Tahun Baru, pemirsa, kebutuhan BBM dan listrik masyarakat diprediksi meningkat. Baik Pertamina maupun PLN memastikan ketersediaan pasokan untuk masyarakat aman. Pertamina memprediksi terjadi peningkatan kebutuhan BBM selama momen Natal dan Tahun Baru sebesar 5%. Pertamina memastikan stok BBM mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Aftur cukup. Kami sampaikan aman untuk antisipasi kenaikan demand pada saat libur Nataru ini kurang lebih seperti ini. Jadi tentunya ini adalah kondisi aman ketika seandainya tidak ada supply setiap hari, jadi kita bisa bertahan sampai kurang lebih 15 hari, 17 hari, 28 hari. Selain BBM, pasokan listrik dipastikan juga aman tersedia bagi masyarakat. Selama Natal dan Tahun Baru, PLN menyiagakan pembangkit listrik dengan total daya 53.000 MW atau melebihi perkiraan kebutuhan listrik nasional sejumlah 39.000 MW. Dibanding tahun lalu untuk Nataru itu naik sekitar 4-5%. Jadi ada kenaikan, tetapi dibanding dengan beban puncak di hari-hari biasa, ini malah turun. Jadi begitu ada liburan, kondisi beban puncak malah turun. PLN juga telah menyiapkan personel siaga untuk memastikan kelancaran pelayanan listrik selama Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Rizky Anwardi, iNews melaporkan. Seorang pencuri sepeda motor babak belur diajar massa setelah aksinya terpergok pemilik motor di sebuah ruko di Jalan Danau Sunteraya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin sore. Pelaku pencurian sepeda motor ini tak berdaya usai menjadi bulan-bulanan massa di Jalan Danau Sunteraya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin sore tadi. Pelaku 2 orang mendatangi tempat parkir sebuah ruko dan berusaha mencuri sepeda motor milik seorang karyawan yang diparkir di depan ruko. Aksi pelaku yang dicurigai oleh rekan korban kemudian menegur, namun kedua pelaku langsung melarikan diri. Rekan korban kemudian berteriak meminta bantuan warga dan menghalau pelarian kedua pelaku. Naas, satu pelaku kabur ke dalam gang buntu dan berhasil diamankan oleh warga hingga menjadi bulan-bulanan warga. Sedangkan satu pelaku berhasil lolos dari kejaran warga. Saya bukan maling. Jadi saya interogasi dia mau periksa tasnya, ngapain kamu periksa tas saya? Saya bukan maling, kabur dia. Kabur itu masuk gang buntu, untuk ngeparkir di situ. Tanya kenapa bang? Gak tahu itu orang itu maling, Udah langsung. Dengan kondisi babak belur, pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Sopyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya,
Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasca dipecat PDI Perjuangan, Presiden ke-7 Joko Widodo belum merapat ke partai manapun. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku pihaknya terbuka jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo mau bergabung. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani buka suara soal pertemuan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Jumat pekan lalu. Terkait dengan kemungkinan Jokowi merapat ke Gerindra, Muzani mengaku keputusan bergabung dengan partai adalah hak dari Jokowi. Namun hingga kini belum ada keputusan resmi dari Jokowi akan merapat ke Gerindra atau partai lain setelah dipecat dari PDI Perjuangan. Prinsipnya kan kalau Gerindra adalah partai terbuka. Partai terbuka itu artinya kita terbuka dengan jangankan orang dengan sekaliber Pak Jokowi sebagai mantan presiden yang memiliki jasa dan ketokohan yang semua orang sudah mengakui. Jika beliau mau bergabung tentu bagi kami kehormatan yang amat besar. Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi beberapa hari lalu disebutnya tidak menjadi sinyal bahwa Jokowi akan bergabung dengan partai, namun hanya merupakan silaturahmi atau balasan kunjungan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Harvey Mois dituntut 12 tahun penjara dalam sidang tuntutan kasus korupsi dan TPPU pengelolaan tata niaga Komunitas Timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa meyakini perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, yakni 300 triliun rupiah. Jaksa penuntut umum menuntut pengusaha Harvey Mois, terdakwa kasus dugaan korupsi dan TPPU dalam pengelolaan tata niaga Komunitas Timah PT Timah 12 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tadi malam. Jaksa berpendapat Harvey Mois terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU sesuai dengan pasal yang didakwakan. Suami artis Sandra Dewi itu juga dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. JPU juga membebankan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah dikurangi nilai aset yang telah disita oleh penyidik. Jika dalam waktu 1 bulan setelah terbit putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Harvey tidak membayar uang pengganti itu, harta bendanya akan disita dan dilelang untuk negara. Jaksa mengatakan pertimbangan memberatkan lainnya adalah Harvey tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian hingga 300 triliun rupiah. Pemirsa, tim kuasa hukum Ridwan Kamil Suswono menjadi paslon pertama di tingkat provinsi yang datang ke MK untuk mengajukan gugatan. Tim Ridho tidak terima dengan hasil pilkada dan menuding ada kecurangan di balik proses pilkada DKI Jakarta. Senin siang, tim kuasa hukum Ridho datang ke MK untuk melakukan konsultasi gugatan sengketa Pilkada Jakarta. Tim kuasa hukum Ridho menjadi pemohon pertama dari tingkat provinsi yang datang ke MK untuk mengajukan gugatan. Perihal poin gugatan, tim kuasa hukum Ridho tidak menjabarkannya, namun memastikan pihak tergugat dalam sengketa Pilkada ini merupakan KPU dan pihak Pramono Anung serta Rano Karno. Ini banyak sekali buktinya, banyak sekali saksinya, banyak sekali ahlinya yang akan membantu permohonan ini agar pasangan Ridho mendapatkan keadilan untuk bisa di Pilkada DKI Jakarta ini. Sebelumnya, tim sukses Ridwan Kamil Suswono minggu kemarin menyampaikan sejumlah keberatan pada KPUD Jakarta, salah satunya soal form C6 yang tidak maksimal terdistribusi ke masyarakat dan menjadi penyebab partisipasi pemilih rendah. Tim Ses RK Suswono juga menuding sejumlah anggota KPPS dan PAM TPS mencoblos belasan kertas suara ke pasangan nomor urut 3. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kalau Anda bosan dengan olahan kuliner ikan yang itu-itu saja, cobalah mencicipi kuliner rahang salmon bakar dengan bumbu pedas khas Bali.
Perpaduan pedas manis dari olahan rahang salmon bakar semakin sempurna saat disandingkan dengan sop kepala salmon. Kedengarannya sedap bukan? Yuk simak liputannya berikut ini. Ikan salmon sering disebut ratunya ikan karena memiliki banyak nutrisi. Daging ikan salmon bahkan dipercaya kaya akan dengan kandungan kalsium dan vitamin D, tinggi asam lemak omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung hingga otak. Yang tidak kalah menariknya tentu saja kelebihan ikan salmon adalah mudah diolah. Hal inilah yang membuat salah satu warung makan di kota Denpasar, Bali berinovasi membuat rahang salmon bakar. Sebelum dibakar, rahang salmon digoreng hingga setengah matang. Proses bakar dilakukan dengan membolak-balikan kedua sisi supaya matangnya merata. Agar saat disantap rasanya semakin sempurna, sandingkan rahang salmon bakar dengan sop kepala salmon. Isinya bagus juga, masuk dengan bumbu Bali itu, masuk dia. Lumayan juga rasanya. Ikannya juga lembut, dagingnya tuh lembut, menu antara bumbu sama tekstur dagingnya tuh seimbang gitu, jadi sangat nikmat. Satu paket menu rahang salmon bakar dan sopnya dengan nasi, sayur pelecing, dan bumbu pedas khas Bali dibanderol Rp40.000 per porsi. Cita rasa yang berbeda karena menggunakan bumbu khas Nusantara membuat kreasi olahan kuliner satu ini jadi buruan warga kota Denpasar. Tidak mengherankan dalam sehari ratusan rahang dan kepala salmon ludes terjual. Dari Denpasar, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, wisata air terjun Ngelirip di Tuban, Jawa Timur masih asri dan sejuk karena dikelilingi pepohonan rindang. Anda yang ingin ke sini pun tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam karena harga tiketnya hanya Rp8.000 saja per orangnya. Bagi Anda yang suka main air di alam bebas, lokasi ini bisa jadi pilihan menarik. Namanya Air Terjun Putri Ngelirip, berada di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, objek wisata ini masih asri dan sejuk karena dikelilingi pohon yang rindang. Uniknya, air terjun setinggi 23 meter ini akan terlihat berwarna hijau toska saat musim kemarau tiba. Nah, jika datang ke lokasi ini, kurang lengkap jika tidak mencicipi kuliner rujak petis, makanan khas desa setempat. Apalagi kita menyantap rujak petis dengan pemandangan alam air terjun Putri Ngelirip yang sangat mempesona. Gimana, Mbak? Bagus sekali pemandangannya. Warnanya kali ya. Warnanya ya, hijau toska gitu ya. Perpaduan keindahan alam dan kuliner khas pedesaan membuat lokasi wisata di hutan lindung Kerawak ini ramai pengunjung khususnya saat musim liburan. Dengan membayar tiket masuk Rp8.000 per orang, Anda bisa menikmati indahnya air terjun Putri Ngelirip. Dan jika ingin mencicipi rujak khas pedesaan, cukup menambah uang Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsinya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Asset Management terus mengambil peran dalam pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia. Melalui seminar pentingnya mengolah keuangan dalam rumah tangga, para ibu-ibu diberikan literasi dan pemahaman terkait investasi keuangan yang minim resiko, yaitu reksadana. PT MNC Asset Management bekerjasama dengan OKOC dan Finansia menggelar seminar literasi keuangan yang membahas pentingnya inklusi keuangan dalam iklim investasi di Indonesia. Dalam kegiatan ini, para peserta diberikan literasi dan pemahaman terkait investasi keuangan yang berisiko rendah, yakni reksadana. Sebagai pengelola keuangan dalam rumah tangga, kaum wanita khususnya ibu rumah tangga harus cerdas dalam mengatur keuangan, salah satunya dengan berinvestasi di reksadana sesuai dengan prinsip syariah. Artinya pengeluaran dia itu masuknya ke kategori apa sih gitu kan, sehingga nanti ketika beliau mau berinvestasi gitu ya, gak hanya sekedar ikut-ikutan tapi mereka paham gitu ya investasi nanti yang mereka
butuhkan seperti apa, dan uangnya tahu mereka porsinya dari pengeluaran yang mana. Reksadana itu sebenarnya produk alternatif investasi yang tidak ribet gitu, karena sudah ada tim yang mengelola dan untuk tingkat resiko kita sudah terukur. Jadi ibu rumah tangga hanya tinggal pelajari, memang yang penting adalah pelajari produknya, sesuaikan dengan karakter dan kebutuhan investasi. MNC Asset Management memiliki produk reksadana pendapatan tetap, yakni MNC Dana Syariah yang berhasil meraih penghargaan Best Syariah Mutual Fund 2024. Hal ini juga menjadi bukti komitmen MNC Asset Management sebagai perusahaan manajer investasi terpercaya, khususnya di industri reksadana sejak 2006 silam dan terus tumbuh sejalan dengan terbukanya investor syariah. Dari Jakarta, Ismalia, M. Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okesu.com seperti tertera di layar kaca. Jangan lupa pemirsa, saksikan program Grebek sesaat lagi. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.